Pada suatu hari, setelah pulang sekolah, Raka dan teman-temannya berupaya mempersiapkan pentas drama yang akan diadakan beberapa hari lagi. Aduh, mau ngapain sih, Rak? Otak gua tuh udah pusing gara-gara integral. Tadi udah error nih. Ya elah, kamu udah error dari lahir. Buset, jahat banget kalau ngomong gitu. Itu gua paling setia ya dari ini. Setia telat latihan sih iya. Udah, gak usah ngada-ngada. Pentasnya dalam 3 minggu loh. Itu cepet. Ya udah deh, ya. Nih, lu tadi katanya ada ide kan? Ada sih, tapi ada di HP. Jadi semalam tuh gue kepikiran ceritanya tuh tentang satu orang yang merasa dirinya tuh paling ngerti atau paling tahu arah tim gitu. Dia debat terus sama temen-temennya, tapi makin lama dia sadar kalau dia tuh cuma mau didengar doang. Oh, jadi dramanya konflik internal gitu. Iya, cuma tetap ada konflik antar karakter. Cuma pusat emosinya cuma satu. Berarti yang lain jadi kayak semacam cerminan dia. Ya, bisa dibilang gitu sih. Jujur aja idenya keren sih menurutku, tapi itu ide yang bahaya tau. Hah, bahaya gimana? Kalau cuman kuatnya di satu karakter atau fokusnya di satu karakter, ya berarti yang lainnya cuman sampingan penguat doang, dan itu nggak sesuai dengan tema harmoni kita. Ya enggak lah, tetap penting semua. Cuma sorotannya beda. Ya udah deh, ini pembahasannya juga udah terlalu sore. Gimana kalau kita lanjutin nanti lagi? Ya udah deh, boleh. Nah, iya. Setuju deh, yaudah. Makasih semuanya. Mereka memutuskan untuk menyudahi diskusi mereka dan pulang ke rumah karena sudah terlalu sore. Keesokan harinya, setelah pulang sekolah, the next day. Guys, ini jadi gimana konsepnya? Tinggal hamil berapa lagi loh? Ya gua nggak tahu. Ya udah, kayak konsep gue aja. Kalau temanya harmoni, bukannya harus justru kelihatan banyak suara ya? Konsep lu tuh cuma kelihatan satu orang doang. Ya tapi kan justru konflik itu yang ngebuat harmoni gitu. Kalau misalnya semuanya setuju kan jadi semuanya flat. Setuju sih, konflik perlu, tapi kita semua pengen punya momen tertentu. Iya, jangan cuma satu orang doang gitu loh yang jadi spotlightnya. Kalian tuh mikirin spotlight terus. Ini kan soal cerita. Bukan soal spotlight, Min. Ini tuh soal rasa dilibatkan. Gue lebatin kok kalian semua. Lah ngelibatin. Dari tadi kita cuma ngikutin kata lu doang. Udah, dicoba dulu aja. Nanti dilihat enaknya di bagian mana. Ya udah gue kirim tuh naskahnya. Baca. Oke, dari gue dulu ya. Menurutku kita harus belajar saling Stop. Nadanya yang yakin dong. Ya ampunin, baru juga satu kalimat. Justru biar dapat feel-nya. Mungkin karena kita punya rasa itu dialog itu. Maksudnya? Ya, kita belum ikut buat barengnya. Tapi Nen, kalau misalkan baru ngomong dikit terus salah langsung koreksi, orang bakal ragu buat ngomong. Ya tapi kan gue cuma mau maksimal. Ya tapi kan maksimal gak gitu caranya nih, gak semuanya harus versi lo. Ya terus mau apa? Loh kok lo tiba-tiba nyolot sih? Ya udah terserah lu aja deh. Udah, gue buang. Dim. Dimas. Mas, bentar, Dim. Dim.
Udah, gue tenangin Dimas dulu lah. Dimas. Apa sih kak? Udah, tenang dulu. Lu tahu kan, bisa kayak gitu. Udah lah, gue tuh udah capek sama Nina. Dia tuh egois banget kak. Udah, lu tenangin dulu. Kayak saya juga. Tenang gimana? Kalau gini terus gak bakal jalan drama kita. Udah, kan waktu kita bentar lagi. Udah, ikutin aja apa kata dia kan. Ya oke, baik. Udah, tenang dulu. Yuk, balik aja. Bentar, mending video-videoan aja deh. Gini ya, gue tuh ngerasa kayak kenapa sih setiap usulan gue tuh selalu aja ada kata tapinya. Dan akhirnya balik lagi ke ide awal. Ya karena ide gue tuh yang paling mateng. Tapi kita juga pengen bikin bareng. Diskusi itu bukan presentasi satu orang. Ya kalau cuma butuhin kata lu doang ya capek ya. Ya terus maunya apa? Semua jadi pemeran utama. Enggak, kita tuh cuma gak mau ngerasa jadi kecil aja di tim sendiri. Dimas yang tidak tahan dengan keegoisan Nina mengajaknya ke laboratorium biologi untuk berbincang dengannya. Men, kita harus ngobrol. Dimas berupaya memahami Nina dan membujuknya untuk berubah. Lo tuh kenapa sih, Nin? Kok di drama tahun ini lo kayak ngejar sempurna banget nih kayak biasanya? Ya karena drama tahun lalu tuh kita cuma dapat nilai cukup baik dan itu kurang banget. Ya, Nin, tapi kan waktu itu kita ngerjain bareng-bareng. Kita senang-senang bareng. Kok waktu itu kita have fun bareng? Gue enggak. Gue ngerasa kita tuh bisa lebih. Gue juga tahu kalau kita bisa lebih kalau kita mau usaha. Tapi nggak gitu caranya, Nin. Gak dengan lo maksa semua orang. Gue gak maksa. Gue cuma gak mau kayak tahun lalu. Nina, kita juga semua nggak ada yang pengen kayak tahun lalu, Nak. Kita juga semuanya pengen dapat hasil yang terbaik. Cuman gak dengan gini caranya. Kalau lo kayak gini tuh semua orang malah segan sama lo, malah gak enak sama lo. Tapi kan konsep gue udah jelas. Jadi kan udah kuat. Nah, drama yang bagus tuh gak cuma soal konsep, tapi soal kerjasama, soal kekompakan. Kalau lo jadi bos yang lain cuma ngekor, di mana kerjasamanya, di mana harmoninya? Terus gimana? Mau nurutin semua orang? Nanti malah gak fokus. Bukan nurutin semua orang, Nak. Tapi kan kita bisa dengerin yang lain. Kita bisa kumpulin ide-ide yang lain. Biar kita dapat satu ide sama-sama. Kita ngerjain itu sama-sama, gak cuma sendirian, Nak. Aduh, Nak, bukan nurutin semua orang. Tapi kan kita ini kerja kelompok. Kita gak bisa, Nak, kalau cuma ngedengerin kata lu. Kita ngumpulin semua orang tuh bukan supaya ada, oh ini begini, enggak, Nak. Tapi kita pengen satu pikiran, kita pengen harmoni, biar saran yang ada punya setiap orang itu bisa jadi satu ide yang bagus, Nak. Bukan soal ngedengerin orang lain, tapi buat saling ngedengerin buat jadi satu ide, bukan nurutin idenya orang lain, Nak. Lo tuh cuma takut gagal, kan? Ya iyalah. Tahun lalu kita udah usaha, tapi hasilnya cuma segitu. Nah, dengerin gua. Tahun lalu kita dapat nilai C. Baik gua, Raka, Zara, yang lain-lain tuh gak pernah nyalahin lu. Karena waktu itu kita kerjainnya emang bareng-bareng. Mau kita gagal bareng. Mau kita menang bareng, Nak. Jadi maksud lu gue egois? Menurut gua tuh lu bukan egois. Cuma lu tuh kayak terlalu takut. Dan takut lu itu bikin lu pengen, udahlah biar gua aja yang kontrol semuanya. Cuman hal yang kayak gitu tuh malah gak baik, Nak. Terus kalau hasilnya tetap gak bagus gimana? Ya udah, kalau memang hasilnya nggak bagus, kita kan jatuh bareng. Kalau misalkan kita naik bareng. Itu baru yang namanya harmoni. Mau dimanapun keadaannya, tetap kita satu kesatuan, kita tetap rukun. Lu mau ya coba lagi? Ya udah ya. Approximately 10 hours later. Nina yang telah pulang ke rumah
mulai merasakan hal yang salah dalam dirinya. Sehingga ia memutuskan untuk menghubungi teman-temannya dan meminta maaf lewat chat. Guys, gue minta maaf ya. Gue egois. Maaf, gue gak dengerin saran dari kalian. Iya, Nin. Gak apa-apa kok. Iya, nggak apa-apa kok. Iya, nggak apa-apa, Nin. Aman. Duh, ini drama gimana ya? Waktunya tinggal bentar lagi. Ribut. Dimas juga ribut. Aduh, gimana ini ya? Terus mereka kemarin ngomongin apa ya? Duh, ini berisik banget sih HP. Siapa sih? Loh. Loh, Nina. Tumben banget minta maaf. Ada apa nih? Besok ketemu di kantin sekolah ya. Kita buat dari awal lagi. Oke. Oh, ya udah, boleh. Oh, boleh tuh. Keesokan Oke, harinya boleh. di kantin sekolah, Guys, gue minta maaf ya. Gue cuman takut kayak dulu lagi. Kayak tahun lalu kan kita cuma dapat nilai cukup baik. Dan gue takut ide gue nggak kepake lagi. Ya nggak apa-apa kok. Ide lu tuh sebenarnya tuh bagus, konsepnya juga bagus. Kita tuh nggak nolak ide lu, kita tuh cuma pengen ikut ngebangun aja. Kalau semua punya konflik masing-masing, justru itu ceritanya malah makin kuat. Jadi konsep dasarnya tetap, cuman setiap orang punya momennya masing-masing. Iya, kita kerjain bareng. Biar kalau gagal, kita gagal bareng. Kalau menang, kita menang bareng. Saat engkau tertidur, aku pergi menghibur. Beda kota, pisah raga, bukan masalahku. Lihat wajahmu di layar, ku tetap bersyukur. Saat engkau terjaga, aku kan ada di sana. Sempatkan bermain dan bawakan cenderamata. 1-5 tahun cepat tak terasa. Segala hal ku upayakan untuk melindungi. Tunggu aku kembali lagi esok pagi. Tunggu lebih baik, cari panggilanmu. Bah, kali batin. Dari tadi kita cuma ngikutin kata lu doang. Dibanding diriku, untuk sementara ini
Menurunkan ego bukan berarti kehilangan harga diri, tapi menunjukkan bahwa hubungan lebih berharga dari sekedar ingin menang sendiri. Setelah cerita kami, terima kasih.